wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pemrograman web 2. Dan untuk pertemuan kali ini yaitu kita bertemu di pertemuan kelima. Apa sih yang dibahas di pertemuan kelima? Jadi pertemuan kelima ini tujuan perkuliahannya adalah nanti mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan function atau fungsi ya pada pemrograman PHP. Nah, jadi kita akan bahas tentang fungsi nih. Adapun di video ini mungkin cuman praktiknya aja ya. Kalau untuk teorinya mungkin teman-teman bisa baca yang ada. Oke, sekarang ya kita bicara tentang fungsi. Fungsi itu apa sih? Fungsi mungkin teman-teman udah pernah belajar ya waktu semester 1. Fungsi adalah unit terkecil program yang menyelesaikan satu tugas tertentu ya. Dan fokus di video ini hanya bagaimana sih mengimplementasikan fungsi di PHP. Tentunya fungsi di PHP dengan bahasa pemrograman yang mungkin teman-teman sudah pelajari, misalnya C++ tentunya akan beda ya teman-teman. Meskipun ada kesamaan atau ada kemiripan. Oke, jadi langkah pertama saya minta teman-teman buka folder yang biasa yang web 2 ya. Di sini kita akan tambah satu file PHP yang akan mendemonstrasikan fungsi. Jadi nanti teman-teman bisa buat bareng-bareng ya. Nah, pertama tambahkan file baru di dalam web 2 ini, tambahkan file baru ya. Kasih nama misalnya fungsi .php. Kita akan buat programnya di sini. Seperti biasa, kita butuh tag PHP-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat. Nah, menulis fungsinya di mana? Menulis fungsinya tetap di dalam tag PHP ini. Dan perlu teman-teman tahu, jadi ketika teman-teman menulis fungsi, dia tidak akan langsung dikerjakan kecuali dia dipanggil. Nah, jadi kita harus buat dulu fungsinya, baru nanti kita panggil. Cara buat fungsi di PHP gimana? Jadi yang pertama yang kalian tulis adalah kata kuncinya dulu. Untuk membuat fungsi, kita bisa tuliskan kata fungsinya adalah function. Nah, ini dia. Function. Kemudian nama fungsinya. Misal kita mau yang sederhana aja, misalnya untuk menghitung luas persegi panjang. Katakanlah namanya adalah hitung underscore luas gitu aja ya. Nah, ini nama fungsinya. Jadi pertama yang kalian tulis adalah keywordnya, yaitu function, seperti ini tulisannya. Kemudian nama fungsinya, nama fungsi bebas aja, yang penting gampang dibaca atau enak diingat gitu-gitu ya. Hitung luas, kemudian tambahkan parameternya. Parameter itu apa sih? Parameter itu informasi yang dibutuhkan oleh fungsi untuk menjalankan tugasnya. Contoh di sini hitung luas. Nah, fungsi nggak akan bisa ngitung luas kalau nggak dikasih tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, jadi panjang dan lebar dalam hal ini adalah parameternya. Kita boleh tulis di sini. Ini variabel ya, jadi kita pakai dolar P misalnya untuk panjang sama dolar L. Nah, ini kalau lebih dari satu parameter itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, seperti ini ya. Baru kemudian kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal inilah badan fungsinya atau yang akan dikerjakan ketika fungsi dipanggil. Nah, jadi hitung luas ini kita mau mengkalikan ya. Kita kalikan panjang dikali lebar, kemudian kita kembalikan kepada fungsi pemanggil. Jadi hitung luas itu tugasnya dia ngitung luasnya berapa, kalau udah dapat hasilnya dikembalikan gitu. Nih hasilnya gitu ya. Nah, mengembalikannya itu pakai keywordnya adalah return. Ini sama ya kayak di C++. Kemudian baru nilai apa yang dikembalikan. Nah, karena kita mau mengembalikan adalah hasil perkalian dari panjang dan lebar atau P dan L ya, kita bisa langsung aja sebenarnya tulis seperti ini. Dolar P dikali dolar L. Nah, ini balik lagi ya teman-teman. Jadi ketika kalian buat fungsi seperti ini, nah ini masih ada keterangannya tuh di atas, zero references. Dia nggak dipakai sama sekali. Function ini belum dipakai. Function ini nggak akan dijalankan kecuali dipakai atau dipanggil. Nah, kita panggil di bawahnya aja ya. Misalnya kita panggil hitung luas. Masukkan parameternya. P-nya mau berapa, L-nya mau berapa. Misalnya panjangnya saya mau 10 yang gampang aja ya. Kemudian koma. Nah, lebarnya mau berapa? Lebarnya 5. Jadi panjangnya 10, lebarnya 5. Nah, kayak gini. Oh ya, ngomong-ngomong ini ada tanda P.2L.2 ini keterangan ya yang di-generate sama VS Code-nya. Jadi kamu jangan ketik P.210, jangan. Ketik aja 10,5. Seperti itu ya. Ini cuma keterangan, bukan teks sungguhan, bukan teks kode ya. Oke, kalau sudah. Nah, kita akan coba tampilkan nih. Misalnya hitung luasnya ini kita tampung ke dalam variabel ya, namanya luas, dolar luas sama dengan hitung luas. Nah, berarti
hitung luas ini akan dipanggil nih. Hitung luas akan dipanggil dengan P-nya 10, L-nya 5. Nanti P di sini akan bernilai 10, L ini 5. Yang akan dikembalikan adalah 10 dikali 5, yaitu 50. 50 kembali kemana? Nah, ketika dia dikembalikan, di sini ada operator assignment nih sama dengan. Nah, maka nilai yang dikembalikan akan masuk ke variabel luas. Jadi variabel luas nilainya adalah nilai yang dikembalikan dari fungsi ini. Itu P-nya dikali dengan L, 10-nya dikali 5 atau 50. Nah, untuk membuktikannya kita bisa tampilkan aja di sini pakai echo. Nah, misalnya luas. Ini teksnya terserah ya teman-teman, langsung tapi panggil variabel luasnya dan nanti ditampilkan nilainya ya. Nah, jadi nanti harusnya luas titik 2. Nah, nilai dari luasnya. Nilai dari luas dia dapat dari mana? Dari nilai yang dikembalikan oleh hitung luas ya, nilainya berapa nanti akan masuk ke variabel luas karena di sini ada operator assignment ya. Oke, mungkin seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, kita tes dulu. Harusnya sih yang ditampilkan luasnya berapa? 50 ya. 10 kali 5. Tadi kita cek dulu, kita simpan ya. Ini ada di folder web 2, jadi kita buka localhost-nya. Tapi pastikan untuk servernya nyala ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa diaktifkan dulu Apache-nya ya. Apache-nya diaktifkan, baru kita ke browser. Kita langsung aja akses localhost. Localhost foldernya adalah web 2. Nah, namanya tadi adalah fungsi.php ya. Tadi kita kasih nama fungsi.php. Nah, dah. Boom. Nah, luas 50. Benar kan 50 ya. Yaitu nilai yang didapat dari pemanggilan fungsi hitung luas. Nah, sekali lagi, jadi function ini ketika kita tulis di sini, dia nggak akan dijalankan kecuali udah dipanggil kayak gini. Seperti ini, dipanggil, baru dia akan dijalankan. Di sini ada one referensinya ke sini. Oke, mungkin itu untuk membuat fungsi. Nah, kita bisa coba satu ini lagi ya, misalnya ya. Nah, satu fungsi lagi misalnya kita buat untuk lebih jelas. Misalnya kita mau bikin fungsi untuk menghitung bilangan berpangkat. Nah, misalnya. Nah, misalnya saya memasukkan bilangan pangkatnya mau pengen hitung 6 pangkat 2 berapa. Nah, 7 pangkat 5 berapa. Nah, itu kalkulator untuk menghitung pangkat. Nah, kita boleh kasih nama function ya, function dulu. Kemudian misalnya namanya adalah pangkat. Oke, pangkat. Nah, pangkat ini juga butuh informasi ya teman-teman ya, butuh parameter. Parameternya apa? Jadi pangkat itu teman-teman ada 2 angka, yaitu bilangan yang dipangkatkan atau namanya adalah basis dan bilangan pangkatnya ya, atau eksponen. Nah, penjelasannya gini misalnya. Nah, kita coba agak gede misalnya ya tulisannya biar teman-teman enak bacanya. Gini. Jadi ada 2 nih, misalnya basisnya adalah 2 misalnya. Bilangan yang mau kita pangkatkan adalah 2 atau basisnya adalah 2. Kemudian ada namanya bilangan eksponen. Eksponen itu adalah bilangan pangkatnya, misalnya 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Berarti ini 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada 3, seperti itu. Nah, ini hasilnya berapa? 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 8 ya hasilnya ya. 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi di sini kita ada 2 bilangan, yang itu yang pertama adalah basis ya, kemudian yang satu lagi adalah eksponen. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 bilangan, basis dan eksponen. Nah, sekarang kita harus mengembalikan nilai yang merupakan hasil basis ini dipangkatkan eksponen. Gimana sih pemangkatan? Seperti tadi dibahas, pangkat itu perkalian berulang seperti ini ya. Kalau 2 pangkat 3, 2-nya ada 3. Nah, berarti kita siapkan dulu satu buah variabel yang mengcopy nilai dari basis. Ya. Jadi sebelum kita kalikan kan harus kita ambil dulu nih angkanya nih, basisnya 2. Nah, ini kita ambil dulu. Jadi kita copy ke dalam sebuah variabel, misalnya adalah result atau hasil.
result sama dengan basis. Jadi nilai dari basis akan kita copy ke result. Kalau basisnya 2, resultnya juga 2. Nah, baru result ini akan mengalami perkalian berulang. Nah, kita bisa pakai perulangan ya. Ini for, kita mulai dari I, $i ya. I-nya kita mulai dari 1 aja misalnya ya. Nah, kemudian kita tentukan batasnya. Perulangannya itu adalah sebanyak eksponen dikurangi 1, teman-teman. Eksponen dikurangi 1. Kenapa? Karena dia akan dikalikan berulang sebanyak eksponen dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Nih, coba perhatikan. Ini resultnya kita ambil nih, 2 nih. 2 kita ambil dari basis. Dia akan mengalami perkalian berulang sebanyak 2 kali. Dikali 2 sekali, dikali 2 lagi, sekali lagi. Jadi 2 kali. Kenapa kok eksponennya 3 tapi dikalikannya sebanyak 2 kali? 3-nya itu termasuk dirinya sendiri. Ya, makanya nanti dia harus melakukan perulangan sebanyak eksponen dikurangi 1. Boleh di sini ditulis $i kurang dari sama dengan eksponen dikurang 1 atau dikurang dari eksponen aja. Ya, sama aja ya. Intinya dia batasnya adalah eksponen kurang 1. Batas tertingginya. Jadi kalau dia udah sama dengan eksponen ya udah nggak masuk loop lagi. Baru nanti dia mengalami increment ya, ini ya. Nice. Oke. Nah, maka di sini resultnya harus kita kalikan berulang dengan si basis. Ya, kayak misalnya tadi 2 ya dikalikan 2 terus. Kali sama dengan ya, bukan dikali aja ya, kali sama dengan. Nah, atau pakai compound operator. Nah, ini harusnya teman-teman udah belajar juga ya, supaya nanti nilainya terus dikalikan, bukan ngulang lagi dari awal. Oke, dolar basis. Nah, baru setelah selesai loop ini, kita kembalikan hasilnya. Pakai return resultnya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa saya mau buat satu fungsi lagi selain untuk meyakinkan teman-teman cara bikin fungsi ya, biar lebih yakin kita pakai 2 contoh. Di sini juga ingin mendemonstrasikan bahwa fungsi yang tidak dipanggil, fungsi yang dibuat aja tapi nggak dipanggil, ya dia nggak akan nggak akan dijalankan seperti itu. Nah, contoh di sini kita akan coba untuk hitung luas ini nggak kita panggil, tapi kita cuma panggil hasil pangkat ya. Misalnya ini dolar angka gitu ya. Angka. Nah, kemudian ininya kita nggak pakai hitung luas, tapi kita panggil adalah si pangkat. Pangkat 2,3. Kayak gini. Atau kalau mau ini 2,3. Nah, jadi 2-nya itu basis, 3-nya ini eksponen. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya. Nah, di sini hitung luasnya zero references, nggak dipanggil. Jadi fungsi itu kalau nggak dipanggil ya udah dia diem gitu. Nggak akan melakukan apa-apa ketika dia tidak dipanggil. Ini yang dipanggil cuma si pangkat. Maka kita tampilkanlah si pangkat ini, ya angkanya. Angka hasil pemangkatan 2 dan 3. Jadi harusnya nih, oke, angka atau nilainya adalah 2 dipangkatkan 3. Angka titik 28, harusnya gitu ya harapannya. Nah, kita coba tes. Nah, ini kita sudah save ya, jadi kita refresh aja mungkin ya. Nah, angka titik 28, betul ya, 2 pangkat 3. Kalau kita ganti gimana? Jangan 2 pangkat 3, misalnya berapa? 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 kan hasilnya 9 ya. 3 dikali 3. Nah, kita coba save dulu. 3 dipangkatkan dengan 2. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ya, 9 di sini. 3 pangkat 2, 9. Atau kalian boleh coba dengan angka yang lebih besar, tapi bisa make sure dengan kalkulator ya, cocok nggak atau sama nggak hasilnya. Mungkin seperti itu. Jadi intinya fungsi yang tidak dipanggil itu tidak akan dijalankan. Kalian boleh nulis fungsi sebanyak yang kalian butuhkan, tapi dia hanya akan jalan ketika dipanggil atau ketika dibutuhkan aja. Seperti itu kurang lebih. Nah, bisa nggak sih angkanya ini diambil dari variabel? Ya bisa-bisa aja. Misal di sini kalian punya nih di atas nih variabel misalnya ya. Entah di atas atau di sini juga boleh. Misalnya ini
dolar B misalnya untuk basisnya, misalnya basisnya 5 ya. Kemudian dolar E untuk eksponen misalnya nilainya adalah 10. Berarti 5 pangkat 10. Ngitungnya nanti capek kita. Bener enggaknya? 2 aja ya buat contoh. Nah, berarti di sini misalnya kita panggil basisnya adalah dolar B, eksponennya adalah dolar E. Berarti 5 pangkat 2. Harusnya 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5, 25 ya. Nah, kita save dulu. Save. Pastikan udah ke save. Baru kita refresh. Boom. Nah, 25. Benar ya. Atau bisa nggak sih di input dari user atau ngambil dari form? Tentunya bisa. Teman-teman silahkan buat. Di sini kan nilai B sama E-nya kan kita isi langsung ya di sini. Tapi gimana kalau ngambil dari form? Teman-teman udah belajar penanganan form atau form handling di pertemuan-pertemuan sebelumnya, silahkan diterapkan sekarang ya. Silahkan dicoba, nanti hasilnya boleh di-share dan didiskusikan. Oke, mungkin untuk videonya cukup sekian aja untuk video praktek ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Oke, mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.